Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis ya. Kali ini saya ingin memberikan analisa terkait dengan para pemain yang dipanggil oleh pelatih kepala timnas Indonesia, Coach Patrick Kluivert, untuk menghadapi dua pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, yaitu melawan Australia pada tanggal 20 Maret 2025 di kandang Australia ya, kemudian akan bertanding di kandang melawan Bahrain tanggal 25 Maret 2025. Oke, hari ini PSSI resmi mengumumkan ada sekitar 25 pemain plus 25 belum termasuk 3 pemain yang baru disumpah ya, berarti totalnya mungkin menjadi 28 pemain yang dipanggil oleh PSSI oleh Patrick Kluivert ya untuk menghadapi dua pertandingan ini. Oke, kita lihat nama-namanya ya. Selama ini kan kita menduga, kita menerka, kita memprediksi, kita menebak-nebak nih siapa kira-kira pemain timnas Indonesia yang dipanggil. Apakah ada nama baru, kemudian ataukah masih dengan nama-nama yang lama, atau seperti apa ya. Nah, selain itu ada dua juga yang nanti ada tiga ya. Selain tadi siapa yang dipanggil, nah kemudian sekarang terjawab. Kemudian yang kedua, seperti apa line up-nya, itu juga yang ditunggu oleh para pecinta atau kita sebagai supporter timnas Indonesia. Dan yang ketiga adalah strategi atau taktik seperti apa yang akan diterapkannya. Apakah menggunakan total football atau defense counter seperti apa yang biasa dilakukan oleh pelatih sebelumnya, Coach Sintayong. Oke ya. Nanti kita akan coba menganalisa ketiga hal itu, tetapi karena informasi yang ada baru sebatas pemanggilan pemain, maka kita bahas dulu pemanggilan pemain terlebih dahulu. Oke, ada 28 ya, plus dengan 3 pemain terbaru naturalisasi yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert. Kalau kita lihat dari nama-nama ini, tidak ada nama yang benar-benar baru gitu ya. Hanya saja ada satu pemain yang lokal yang dipanggil kemudian di era Patrick Kluivert, dan memang penampilannya cukup oke, yaitu Septian Bagaskara dari Dewa United. Oke, kita lihat ya daftar lengkap pemain timnas Indonesia yang akan berlaga pada tanggal 20 dan 25 nanti melawan Australia dan Bahrain. Yang pertama kita lihat dari posisi belakang ya, posisi belakang atau posisi penjaga gawang. Oke, penjaga gawang terlebih dahulu. Nah, dari lokal Patrick Kluivert memanggil dua nama ya. Pertama adalah Nadeo Argawinata, yaitu penjaga gawang daripada Borneo FC. Nah, memang Nadeo kan sudah sering dari dulu dipanggil, hanya saja kadang-kadang tidak rutin ya. Dalam beberapa bulan atau tahun terakhir, Hernando lebih diprioritaskan oleh Coach Sintayong daripada Nadeo Argawinata. Tetapi secara umum ya, nama Nadeo bukan nama yang asing bagi penjaga gawang timnas Indonesia, itu dari Borneo FC. Kemudian dari lokal juga ada nama Hernando Ari Sutaryadi. Nah, ini kan dari penjaga gawang Persibaya Surabaya yang sebelum kehadiran Martin Weiss itu kan menjadi penjaga gawang ya, hampir pasti atau hampir selalu Hernando Ari ini kan menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia senior, apalagi di kelompok umur gitu ya. Oke, jadi ada dua pemain yang dipanggil untuk penjaga gawang ya dari lokal itu. Pertama ada Nadeo Argawinata, dan kemudian yang kedua ada Hernando Ari Sutaryadi. Nah, sedangkan untuk diaspora itu adalah Martin Weiss ya dari FC Dallas. Nah, FC Dallas Martin Weiss kan sejak kehadirannya memang menjadi punggawa utama ya, menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia. Ketika tidak ada cedera atau tidak ada akumulasi kartu, maka dipastikan bahwa jatah penjaga gawang itu adalah milik Martin Weiss. Tapi nanti kan ada penjaga gawang yang baru ya, Emil. Nah, itu akan seru tuh karena akan tercipta persaingan di antara diaspora sendiri gitu ya. Oke, itu penjaga gawang yang dipanggil untuk pertandingan nanti. Kemudian lini belakang, nah pertama ada nama Jay Ijes ya dari Venezia. Nah, Serie A kan Italia, ini menjadi ya hampir wajib gitu kan Jay Ijes. Kemudian ada Jordi Amat dari Johor Darul Ta'zim Malaysia. Meskipun Jordi Amat belakangan kan sudah jarang ya mendapatkan posisi line up atau starting line up gitu kan, karena ya performanya menurun. Ada yang bilang seperti itu kan, performanya sudah menurun, kemudian sudah sering cedera gitu ya, dan seterusnya. Itu yang alasannya. Bahkan kan ada pendapat ya sebagian orang yang mengatakan ya Jordi Amat kan sudah seperti itu ya, sudah performanya menurun, kemudian sudah sering cedera, sebaiknya tidak dipanggil. Tetapi ternyata masih
dipanggil ya, karena bagaimanapun ya Jordi Amat adalah pemain yang sangat berpengalaman ya, punya pengalaman luar biasa. Oke, Jordi Amat apalagi dulu ya, ingat sebelum ada JIJ dan sebagainya kan, ketika Sintayong pakai pakem 3-4-3 itu kan trio lini belakang itu hampir pasti Jordi Amat di tengah, Rizky Ridho di kanan, dan Elkan Bagot di kiri. Tetapi trio ini kemudian sekarang sudah ya mulai pudar gitu ya. Terakhir kompak mereka itu kan bermain, kalau tidak salah itu kan melawan Argentina ya. Elkan Bagot di kiri kan, Jordi Amat di tengah, kemudian Rizky Ridho hampir selalu seperti itu gitu ya. Tetapi perlahan ya Elkan punya sedikit ya tidak dipanggil gitu ya, ada problem dengan Coach Sintayong, kemudian Jordi Amat sering cedera, kemudian Rizky Ridho tetap konsisten, tetapi ada pemain-pemain baru ya seperti JIJ ataupun Kelvin Verdong dan lain sebagainya, sehingga tempat Rizky Ridho pun agak tersisihkan ya, seperti itu. Oke. Kemudian Nathan Choaon dari Swansea City Inggris juga kembali dipanggil ya. Ini kan posisinya sebagai bek kiri ya. Kemudian Miss Hilgers, nah itu dari FC Twente Belanda, itu juga dipanggil gitu kan. Rizky Ridho, nah ini pemain lokalnya dari Persija Jakarta. Muhammad Ferrari juga ternyata masih dipanggil ya. Ya, kalau kita lihat kan Rizky Ridho juga agak terjadi penurunan performa ya di lokal, sama dengan ya Muhammad Ferrari gitu ya. Tapi ya kita lihat ternyata masih dipanggil ya. Oke, kemudian ada Justin Hubner dari Wolves U21 Inggris. Justin Hubner juga kan bek kiri. Kelvin Verdong nah dari Nijmegen Belanda gitu kan. Kemudian ada Pratama Arhan dari Bangkok United Thailand. Pratama Arhan kan sekarang bermain di Thailand bersama Asnawi Mangku Alam ya, beda klub saja. Nah kebetulan ternyata Asnawi Mangku Alam tidak dipanggil ya, tapi Pratama Arhan masih dipanggil dari Bangkok United Thailand. Kemudian ada Sen Fatinama dari KAS Juven Belgia ya, itu Sen Fatinama juga posisinya di kiri. Kemudian Sandy Walsh nah dari Yokohama F Marinos ya, dari Jepang. Nah kan asalnya kan di Belgia, Sandy Walsh kemudian ke Jepang ya, sekarang di Liga Jepang. Kemudian ada Kevin Dix. Nah, Kevin Dix adalah Copenhagen, Denmark ya. Kemudian ada Eliano Rangers. Nah, dari Fetch Zwolle Belanda. Nah, ini juga sama ya. Eliano bisa bermain di back, juga bisa di sayap kalau tidak salah. Oke ya. Kalau kita petakan kan yang center back itu diantaranya ada JIJ, kemudian Jordi Amat, Miss Hilgers, Rizky Ridho, kemudian ya Ferrari masuk, kemudian Justin Hubner kan biasanya ditempatkan di kiri, Pratama Arhan di kiri, Kelvin Verdong di kiri, Sen Fatinama di kiri, Sandy Walsh di kanan, Kevin Dix di kanan, nah Eliano di kanan. Jadi memang numpuk nih pemain back kiri ya, back sebelah kiri gitu kan. Ada beberapa nama tadi ya, kita lihat ya. Walaupun orang mengatakan kandidat terkuat untuk kiri kan tetap Kelvin Verdong ya. Walaupun nanti punya saingan tuh siapa? Bukan Dean James ya. Oh iya, Dean James kalau tidak salah ya. Dean James itu kan di posisi kiri gitu kan, selain Joe Pelupesi kan di gelandang bertahan ya. Oke, itu di posisi back ya. Kemudian gelandang nih tengah ya, ada Tom High ya, Almere City Belanda ya. Jelas Tom High ini menjadi salah satu pemain inti yang menjadi pengatur ritme di lini tengah. Kemudian ada Ivar Jenner juga dari FC Utrecht Belanda. Nah, kemudian lokalnya ada Ricky Kambuaya, Dewa United. Dari Ricky Kambuaya memang impresif ya penampilannya di Dewa United bersama dengan lini tengah lain. Ada Jaja, kemudian ada Alexis Mesidoro, juga Taisei Marukawa. Ini menjadi benar-benar gelandang yang luar biasa bermain di liga lokal. Kemudian ada Egy Maulana Fikri. Nah, Dewa United ini juga Egy on fire ya, mencetak 11 gol. Ya, salah satunya menjadi penyerang atau gelandang produktif ya di lini tengah. Jadi ada Dewa United, dari Dewa United itu ada Egy Maulana Fikri, juga ada Ricky Kambuaya. Kemudian ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Nah, Marcelino ya yang kemarin mencetak 2 gol di pertandingan terakhir melawan Arab Saudi. Nah, kemudian dari penyerang pertama ada Ole Romani. Nah, kita tunggu juga bagaimana Ole Romani ya sebagai striker. Ini kan striker posisinya. Apakah Ole Romani yang selama ini kita tunggu bisa menjadi jawaban untuk ke lini serang timnas Indonesia atau tidak, dari Oxford ya United. Kemudian ada Ragnar Orantmangun. Nah, dari FCV Dender ya, Belgia. Hanya saja kan Ragnar Orantmangun karena akumulasi kartu tidak bisa bermain di pertandingan melawan Australia.
tetapi bisa kembali bermain di pertandingan melawan Bahrain tanggal 25 ya. Kemudian nah ini nama baru yang disebutkan Septian Bagaskara dari Dewa United ya. Septian di musim ini di Liga 1 itu mencetak 7 gol ya. Jadi impresif penampilannya, luar biasa juga gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi salah satu alternatif ya. Tetapi ya pemain lain seperti Malik Rizali tidak dipanggil. Kemudian Rafael Strike. Nah, Rafael Strike juga sama dari Brisbane Roar, Australia. Nah, tentu ya Rafael Strike selain memang langganan dipanggil sebagai pemain penyerang timnas Indonesia, juga karena bermain di Australia yang mudah-mudahan bisa lebih mengetahui seperti apa ya profiling para pemain Australia, dan ini bisa menjadi keunggulan barangkali ya. Kemudian Hoki Caraka. Nah, saya juga nggak nyangka Hoki Caraka akan dipanggil kembali, tapi ternyata dipanggil ya. Hoki Caraka dari PSS Sleman ya, bukan karena performanya, karena kan Hoki Caraka mencetak gol juga ya, berapa 2 atau 3 saya lupa ya, tetapi kan ya nggak begitu menonjol gitu ya dibanding misalnya Septian Bagaskara ataupun Egy Maulana Fikri. Kemudian juga Ramadan Sananta kembali dipanggil. Nah, Ramadan Sananta dari Persis Solo juga dipanggil. Ramadan juga musim ini belum mencetak begitu banyak gol ya, tidak sampai musim sebelumnya kan 11 gol berapa gitu ya, banyak gitu. Karena berarti ditambah 3 lagi Emil itu yang berposisi sebagai penjaga gawang, kemudian Dean James yang nanti di posisi bek kiri, kemudian Joy Pelupesi ya yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Nah, itulah nama-nama yang dipanggil oleh coach Patrick Kluivert dan tim pelatih lainnya untuk menghadapi Australia dan dan Bahrain. Secara umum tidak ada nama baru gitu ya. Nama-nama ini adalah nama-nama yang sering dipanggil juga oleh coach Sintayong gitu kan. Ya beberapa nama sudah agak terlupa kemudian kembali dipanggil gitu ya. Oke, itu saja nama pemainnya gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya para pemain baru itu juga akan menarik tuh strategi atau line up seperti apa yang akan diturunkan ya. Memang beredar tuh banyak ada line upnya, perkiraan-perkiraannya, tetapi ya kita tunggulah seperti apa nanti strateginya gitu ya. Oke, itu saja 28 pemain yang dipanggil oleh coach Patrick Kluivert ya di Garuda Calling di pertandingan ini. Mudah-mudahan memang hasilnya bisa optimal gitu ya. Kenapa bisa optimal? Ya karena memang targetnya sekarang adalah 4 pertandingan ini harus mendapatkan poin maksimal optimal sehingga bisa lolos langsung ke Piala Dunia ya. Dan tentu target untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia ini menjadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan oleh coach Patrick Kluivert tentang taktik atau strategi yang akan diterapkan ya. Kalau melihat pemain yang dipanggil tidak jauh berbeda, ya kemungkinan strategi taktik yang diterapkan pun tidak jauh berbeda, karena ya bukan saatnya lagi coach Patrick Kluivert itu mencoba-coba peruntungan gitu ya, tetapi memang harus bisa menghasilkan result yang betul-betul sesuai dengan harapan ya, karena memang ya peluangnya tersisa 4 pertandingan lagi. Oke, bagaimana menurut teman-teman mengenai pemanggilan para pemain timnas ini di era Patrick Kluivert? Apakah mengejutkan atau di luar prediksi teman-teman atau sesuai prediksi? Boleh disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih.